Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari datanglah seorang wanita tua dan seorang gelandangan ke rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah mereka padanya. Mereka kemudian menceritakan peristiwa yang telah menimpa mereka. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas meminta mereka datang kembali nanti malam bersama teman-temannya dengan membawa cangkul, kayu, kampak, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda gelandangan itu merasa heran dengan pesan Abu Nawas. Namun mereka begitu percaya kepada Abu Nawas. Mereka yakin Abu Nawas dapat memecahkan persoalan yang mereka alami. Abu Nawas selalu membela orang-orang yang lemah. Mereka percaya karena mereka berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan itu datang bersama teman-temannya. Jumlah mereka pun sangat banyak. Mereka datang sambil membawa benda-benda yang diminta Abu Nawas. Mereka berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti jika rumah itu belum benar-benar hancur. Semua orang keheranan mendengar perintah Abu Nawas, namun mereka tetap menuruti perintah itu. Lalu orang-orang itu pun segera pergi menuju rumah Pak Hakim. Mereka berteriak-teriak sambil menghancurkan rumah Pak Hakim. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim tampak kebingungan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Penduduk pun berusaha mencegah perbuatan orang-orang itu. Namun mereka tidak mau berhenti, terus saja melakukan pengerusakan. Penduduk akhirnya hanya pasrah dan membiarkan mereka melakukan keinginannya. Lalu Pak Hakim terkejut melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Pak Hakim segera keluar dari rumahnya dan menemui orang-orang itu. Kemudian Pak Hakim sangat marah. Ia menanyakan siapa yang menyuruh merusak rumahnya. Mereka pun memberitahu Pak Hakim bahwa mereka hanya disuruh oleh Abu Nawas. Setelah menjawab pertanyaan Pak Hakim, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah tersebut. Sehingga rumah itu pun akhirnya roboh dan rata dengan tanah. Pak Hakim tak berdaya melawan para perusak rumahnya. Jumlah mereka pun terlalu banyak. Hatinya sangat dangkal karena tidak ada orang yang membelanya. Ia pun bertekad akan melaporkan kejadian ini kepada sang raja. Lalu keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana untuk mengadukan kejadian semalam kepada sang raja. Ia ingin raja memutuskan perkara ini dengan bijaksana. Raja pun memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Prajurit kerajaan segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke istana. Lalu Abu Nawas memang sudah tahu akan dipanggil oleh sang raja. Ia sudah mempersiapkan diri jika ditanya oleh sang raja. Ia pun bersikap sangat tenang. Raja menanyakan apakah Abu Nawas yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah Pak Hakim. Abu Nawas mengakui perbuatannya itu tanpa rasa takut sedikit pun. Raja bertanya, mengapa kamu melakukannya? Abu Nawas lalu menjelaskan kepada sang raja. Pada suatu malam,
Abu Nawas bermimpi. Di dalam mimpi itu, Pak Hakim menyuruh Abu Nawas untuk menghancurkan rumahnya. Pak Hakim menginginkan rumah yang lebih besar dan lebih indah. Karena mimpi itulah, maka Abu Nawas menghancurkan rumah Pak Hakim. Raja pun rasa heran. Lalu raja menanyakan kembali kepada Abu Nawas, apakah ada aturan yang memperbolehkan seseorang melaksanakan perintah dari dalam mimpi? Dengan tenang Abu Nawas menjawab bahwa ia menjalankan aturan yang dibuat oleh Pak Hakim sendiri. Wajah Pak Hakim seketika menjadi pucat mendengar jawaban Abu Nawas. Ia teringat akan perbuatannya kepada seseorang pemuda yang belum lama ini. Raja menanyakan apakah benar Pak Hakim telah membuat aturan seperti itu. Pak Hakim tidak menjawab. Tubuhnya gemetaran karena rasa takut. Ia sadar telah melakukan kesalahan. Raja pun bingung dengan sikap hakim tersebut. Raja meminta Abu Nawas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kemudian Abu Nawas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari, seorang pemuda kaya raya bermimpi kawin dengan anak Pak Hakim. Di dalam mimpi itu, ia membayar mas kawin agak banyak. Lalu Pak Hakim mendengar kabar mimpi itu. Ia segera mendatangi si pemuda dan meminta mas kawin anaknya. Tentu saja pemuda itu tidak mau membayar mas kawin karena hanya mimpi. Namun Pak Hakim merampas semua harta milik pemuda itu. Kemudian itu menjadi seorang gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita yang tua. Raja sangat terkejut mendengar cerita Abu Nawas. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk memanggil si pemuda. Raja ingin membuktikan bahwa Abu Nawas tidak berbohong. Lalu Abu Nawas memang sudah menyuruh pemuda itu menunggu di depan istana. Abu Nawas segera memanggil pemuda itu ke hadapan sang raja. Raja meminta pemuda itu menceritakan kejadian yang dialaminya. Ternyata cerita pemuda itu pun sama dengan cerita Abu Nawas. Raja pun setelah mendengar cerita pemuda itu sangat murka dan marah. Ia telah salah mengangkat hakim yang tamak dan sewenang-wenang. Hakim itu dipecat dan seluruh hartanya diberikan kepada si pemuda tersebut. Dan pemuda itu pun sangat senang karena hartanya sudah kembali menjadi miliknya. Ia ingin membalas kebaikan Abu Nawas yang telah menolongnya. Ia akan memberikan sebagian hartanya sebagai hadiah. Namun Abu Nawas menolak pemberian pemuda itu. Ia menolong dengan tanpa pamrih. Setelah kejadian yang akhirnya diselesaikan dengan kebijaksanaan, Abu Nawas dan pemuda itu kembali ke rumahnya, dan semua warga pun membubarkan diri meninggalkan istana. Semoga cerita ini bermanfaat dan menjadi pelajaran. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih.